Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah Pancasila dengan Ibu Ayu yang berhalangan hadir dikarenakan lagi menjalani ibadah, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok terakhir, untuk melaksanakan presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya Muhammad Farliansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam kelompok saya, di mana kelompok saya membahas tentang kasus-kasus besar di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Aidil Saputra, Fauzan Priyapulidanti, dan para Sufi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama yang akan disampaikan oleh Aidil. Pada Aidil, dipersilakan. Pancasila dan keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai fondasi ideologis bagi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling terjalin untuk membentuk identitas nasional. Khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab bagi setiap warga negara. Keadilan sosial berarti keseimbangan hak dan kewajiban semua warga negara tanpa diskriminasi. Menurut Soekarno, tahun 1945, keadilan sosial merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Makna sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung makna filosofis yang cukup dalam yang dapat diuraikan melalui beberapa aspek utama. Dalam segi etika, sila kelima mengharuskan adanya kejujuran serta tanggung jawab dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam segi ekonomi, sila ini menentang adanya kesenjangan yang tajam dan praktik monopoli yang merugikan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerataan sosial, perlindungan hukum yang setara. Pemerintah berbuat adil kepada seluruh rakyat. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Hussein. Pada Pak Hussein, dipersilakan. Relevansi sila kelima dengan kehidupan modern. Penerapan sila kelima Pancasila sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin terasa di masa digital ini. Keadilan ekonomi digital sama dengan semua warga mendapat kesempatan yang sama dalam kemajuan teknologi. Pemerataan pendidikan dan kesehatan sama dengan akses modern harus dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya kalangan tertentu. Penegakan hukum yang adil sama dengan hukum harus berlaku sama tanpa pandang status. Keadilan lingkungan sama dengan pembangunan modern harus menjaga kelestarian alam. Kasus-kasus yang bertentangan dengan sila kelima. Kasus korupsi IKTP tahun 2017, kasus proyek IKTP menimbulkan kerugian negara 2,3 triliun rupiah dan melibatkan pejabat tinggi seperti Setia Novanto pada tahun 2012. Tindakan tersebut bertentangan dengan sila kelima karena merugikan hak rakyat dalam pelayanan publik dan memperbesar kesenjangan sosial. Yang kedua, kasus kekerasan seksual di kampus tahun 2021. Kasus kekerasan seksual di kampus seperti di UGM menunjukkan ketidakadilan bagi korban dan lemahnya perlindungan umum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baiklah, para teman-teman, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh para saudara-saudara, dipersilakan. Materi selanjutnya saya menjelaskan tentang kasus bansos COVID-19 yang terjadi pada 2020.
Jadi pada suatu ketika pemerintahan Indonesia itu pada saat masa pandemi COVID-19 atau kita sebutnya dengan COVID-19 dari Cina, dari Wuhan ya, kalau dari Cina tersebut, itu pemerintah Indonesia sendiri itu membuat bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi tersebut. Pandemi tersebut sangat merugikan ekonomi menengah ke bawah karena terjadinya mobilisasi penduduk yang harus melakukan karantina. Pelaku adalah mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Pelanggaran menteri tersebut adalah bantuan untuk rakyat miskin yang dikorupsikan, malah dijadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini sangat merugikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dari bantuan sosial tersebut. Kemudian contoh kasus tersebut menunjukkan ketimpangan kekuasaan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita sering melihat di mana pemerintah Indonesia sendiri itu pada saat ketika terjadinya kasus korupsi yang memang melibatkan yang bisa dibilang kekayaan yang sangat besar kepada kerugian negara. Jadi hal ini menjadikan Pancasila, sila kelima dari keadilan sosial itu sendiri sangat istilahnya tidak berarti sama sekali kepada kesatuan negara Republik Indonesia tersebut. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat dan negara. Pelanggaran terhadap sila kelima itu berdampak sangat besar kepada masyarakat, terutama kepada ekonomi, kepercayaan publik, dan juga kepada munculnya konflik-konflik sosial yang terjadi karena ya dari dua faktor yang sebelumnya. Hal itu menyebabkan sangat dari masyarakat sendiri itu menurunkan dari sempat menanyakan dari sila kelima tersebut apakah benar ada di Indonesia. Selanjutnya, baik, itu di sini ada upaya pencegahan solusi kebijakan. Beberapa langkah strategis, penguatan lembaga anti korupsi KPK dan Ombudsman, pendidikan Pancasila di semua jenjang transparansi digital dalam tata kelola pemerintahan, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik sebagai bentuk penerapan keadilan sosial. Di sini harus terutama upaya ini bukan hanya kepada pemerintahan, tapi kepada semua golongan, baik dari kalangan atas yang memiliki kekuasaan, bisnis dan relasi dan lain sebagainya, masyarakat menengah dan masyarakat miskin bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada rekan-rekan diskusi pada siang hari ini, itulah materi yang bisa kami paparkan. Jikalau teman-teman yang ada kurang mengerti atau mengenali hati tentang materi kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu 2 sesi pertanyaan. Di setiap sesinya kami akan membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman yang kalau ada yang bertanya dipersilakan. Bos Andi, dipersilakan. Nama saya Muhammad Andri Zaki. Bagaimana makna keadilan sosial dapat diterapkan dalam lingkungan kampus? Terima kasih. Sisigo. Baiklah, pada saudara Jeki, dipersilakan. Nama saya Ahmad Mahmud Zaki. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kasus hukum tajam ke bawah tumpul ke atas mencerminkan keadilan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih. Baiklah, kepada Amdi dan Maktul Zaki, kami akan berdiskusi dulu untuk mencari jawabannya.
Baiklah, kepada teman-teman diskusi, saya Muhammad Fardiansyah akan menjawab dari pertanyaan dari ahli. Bagaimana penerapan makna sila kelima, yaitu sila terakhir di lingkungan kampus? Penerapan makna sila kelima di dalam lingkungan kampus adalah ada dua, yaitu dari pihak kampusnya dan pihak mahasiswa. Contohnya adalah kesetaraan akan akses pendidikan, yang kedua adalah fasilitas yang merata. Contohnya seperti bangku ini sekarang. Sebelumnya bangku di jurusan teknik mesin itu kamu tahu sendiri kan nih, dan di jurusan lain seperti teknik elektro itu bangkunya sudah bagus-bagus. Tetapi sekarang bangku di jurusan kita sudah alhamdulillah bagus. Itu adalah contoh dari fasilitas yang merata dan inklusif. Yang ketiga adalah biaya kuliah yang transparan dan wajar. Contohnya, ada mahasiswa yang ekonomi orang tuanya di bawah, tetapi UKT-nya mahal dan tidak dapat beasiswa. Tetapi ada juga mahasiswa yang ngomong ekonominya di atas rata-rata dan orang tuanya mampu untuk memuliakannya, tapi dia sendiri pas membayar UKT-nya murah. Itu juga menurut saya tidak mencerminkan sila kelima, itu keadilan sosial di lingkungan kampus dan juga penegakan aturan yang adil serta lingkungan anti kekerasan dan anti intimidasi. Contohnya di lingkungan kampus ada seorang, contoh saja ya, nanti kamu serius. Contohnya kakak tingkat yang mengintimidasi adik tingkatnya sebab tidak melanggar aturan atau tidak mengikuti kata-katanya, padahal kata-kata abang kakak tingkatnya tidak baik untuk diikuti. Itu saja jawaban saya. Terima kasih nih. Baiklah, izin kepada moderator, saya Pak Luki akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Zakial. Tentang bagaimana kasus hukum tajam ke bawah tumpul ke atas mencerminkan ketidakadilan sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, terjadinya kalimat tentang kasus hukum tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu kita bisa lihat sendiri dari sekitar kita terlebih dahulu tentang bagaimana orang yang mempunyai kuasa dan juga mempunyai uang yang lebih dan rezeki yang melimpah, mereka memanfaatkan privilege mereka tersebut dengan terjadinya yaitu pelanggaran yang selanjutnya, yaitu suap kepada terutama ke lembaga-lembaga yang menegakkan keadilan, terutama salah satu lembaga coklat, kemudian lembaga dari para hakim, yang dimana terjadinya hal itu sangat-sangat lumrah rekan-rekan sekalian. Karena jika rekan-rekan kalian sendiri pernah masuk ke dalam sidang pengadilan,
bisa dibilang saya alhamdulillah sebenarnya enggak ya, tapi saya pernah masuk ke dalam sidang pengadilan dan juga pernah menonton dalam sidang pengadilan itu sendiri. Adanya main dan campur tangan orang yang mempunyai kuasa itu pasti ada, baik itu di negara kita sendiri maupun di negara orang lain. Contoh kasus besarnya itu Neni Asyani divonis 1 tahun penjara karena dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik petani. Padahal dia diambil dari belakangnya sendiri. Hal itu bisa kita lihat ya, nenek yang sebatang kara yang tidak mempunyai siapa-siapa, anak cucunya sendiri tidak peduli lagi kepada yang tersebut, sebatang kara dan juga ya tidak ada uang lebih. Kemudian kita lihat dari kasus korupsi Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara meskipun terlibat dalam kasus korupsi yang besar. Perbandingannya sangat jauh. Walaupun kalau bisa dilihat dari undang-undang peraturan itu sendiri, pasal-pasal yang berlaku dan juga aju banding yang dilakukan oleh pelaku itu bisa terbilang masih bisa sesuai sesuai peraturan undang-undang, memang masih sesuai dengan jalannya. Tapi dengan penegakan yang terjadi itu, vonis yang berlaku sangat-sangat berbeda jauh. Itu. Dan bisa dilihat juga, mungkin teman-teman sendiri melihat kalau misalnya kalau kita mempunyai uang misalnya untuk apa-apa tuh pelicin lah istilahnya, gampang. Terus kalau misalnya tidak ada ya harus berusaha sendiri dan harus dengan kejujuran kita sendiri untuk menghadapi hal itu. Mungkin sekian dari penjelasannya. Terima kasih. Kembali kami moderator. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyangga dari pertanyaan kami dan juga apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan teman-teman. Bertanya, silakan. Lanjut, Bang Adis, silakan. Tadi kan bahas tentang pemerataan fasilitas ya. Yo. Bagaimana caranya pemerintah ini bisa mengatasi kesenjangan fasilitas di beberapa daerah seperti Jawa kan? Izin Bang, tadi kan pertanyaannya kan pemerataan fasilitas di kampus, bukan pemerataan fasilitas di daerah Bang. Jadi di naik lagi Itu Bang namanya pertanyaan, bukan menyangka Bang. Kalau menyangka Bang namanya Bang menambahkan atau apa ya? Iya. Nah, betul. Iya, kalau ini berarti bertanya lagi, berarti di sesi selanjutnya Bang. Menambah bukan menyangga. Silakan. Baik, izin moderator, saya akan menjawab dari pernyataan Adis tersebut. Bagaimana tadi bisa diulangi? Jadi pemerataan fasilitas umum di beberapa daerah. Pemerataan fasilitas umum di berbagai daerah. Sebenarnya hal itu bisa dilakukan asal struktur dari pemerintahan baik itu kabupaten, kota maupun provinsi sendiri itu bisa berjalan dengan benar dan SDM yang mempunyai amanah dan kewajiban terhadap tanggung jawab mereka sendiri itu harus benar. Ya, contohnya dari masyarakat sendiri juga bisa menjaga fasilitas tersebut. Kalaupun misal tidak bisa membangun, tidak bisa memberikan kepada daerah atau lingkungan sendiri, lebih baik menjaga atau tidak merusak sama sekali. Dan juga untuk pemerintah sendiri itu bisa sesuai, harus ya balik lagi ke SDM-nya, karena itu sudah ada tanggung jawab dan porsinya masing-masing. Dan begitu juga di lingkungan kampus. Mungkin kalau kita di lingkungan kampus itu bisa mengajukan kepada kepala dinas terlebih dahulu melalui perwakilan kelas, kemudian dilanjutkan kepada ke jurusan atau sekretaris jurusan, baru dilanjutkan ke direktur. Nah, biasanya terjadinya penghambatan proses tersebut untuk penyelesaian itu karena memang biasanya ada sedikit tercegat antara misal dari Kaprodi ke jurusan atau jurusan ke daerah. Oke, sekian. Terima kasih. Intinya Bang, menyimpulkan dari jawaban dari Pak tadi, intinya kalau menjaga fasilitas memberikan fasilitas umum itu Bang
ada dua strukturnya di pemerintah dengan masyarakat. Kalau untuk masyarakat tadi itu inti dari omongan pasar itu kalau tidak pacak bangun jangan merusak, benar ras. Terima kasih. Baiklah, pada teman-teman diskusi pada hari ini kami akan membuka sesi 2 pertanyaan, sesi 2 yaitu 2 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Lah ilah, bangun aja, lama kaki. Pada saudara Barel dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel. Bertanya Ya. mengenai kalian kan membahas sila kelima tentang keadilan. Bagaimana penanganan pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia ini bisa mendapatkan pelajar atau pendidikan yang layak? Seluruh. Terima kasih. Menurut saya Rel, buat bobor kaki itu. Ini gue kaki lo, buat sia. Ada lagi. Pertanyaan saya, apa faktor utama yang menyebabkan korupsi besar seperti kasus kemarin EKTP yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial? Terima kasih, Bon. Penanganan dari pemerintah. Aja deh. Sudah deh. Baiklah, kepada teman-teman jurnalis, saya akan menjawab pertanyaan dari kemarin. Pertanyaannya adalah bagaimana penanganan pemerintah untuk anak-anak di Indonesia ini seluruhnya biar bisa mempunyai akses pendidikan yang itu. Sebelum saya menjawab, kelompok yang minggu kemarin presentasi itu sudah menjawab apa namanya akses pendidikan di Indonesia ini. Pertama tuh dilakukan sosialisasi dulu kepada anak-anaknya. Ada kan yang kelompok diskusi kemarin. Nah, yang kedua habis itu program Indonesia Pintar atau KIP. Program Indonesia Pintar ini kan di SD, SMP, SMA kan dapat. Dan juga KIP itu kuliah juga dapat. Jadi anak-anak yang kurang mampu atau kurang ada biaya untuk sekolah, dia bisa mengikuti KIP
dan juga program PIP dengan KIP itu setahu aku dia harus ada surat keluarga yang tidak mampu itu dan yang ditambahkan oleh izin. Jadi izin menambahkan untuk pertanyaan dari Farel. Jadi untuk selain biaya untuk siswa atau mahasiswa, ada juga biaya untuk sekolah-sekolah yaitu berupa dana BOS. Dana BOS ini biasa digunakan untuk ya kegiatan belajar pengajaran. Dana BOS itu bantuan operasional sekolah. Jadi bisa juga untuk perawatan alat-alat sekolah dan bisa juga untuk bantuan siswa miskin juga, benar ya? Dan dana BOS juga bisa untuk membayar guru-guru honorer. Lalu selanjutnya juga ada penyediaan infrastruktur pendidikan yaitu berupa pembangunan dan renovasi sekolah yang sudah rusak atau tidak layak. Ada juga penyediaan fasilitas digital dan internet di untuk daerah-daerah terpencil. Juga ada pendirian sekolah-sekolah baru di daerah kecil seperti itu. Lalu ada pemerataan guru seperti program guru penggerak, P3K guru, dan pemerataan guru ke daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya, pelatihan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu juga ada program Merdeka Belajar, yaitu untuk memudahkan asesmen, mempermudah kurikulum, dan memberikan fleksibilitas sekolah dalam pembelajaran. Ya. Lalu yang terakhir ada penyediaan transportasi dan akses wilayah untuk daerah terpencil, yaitu berupa program bus sekolah, perahu sekolah, dan akses jalan yang layak untuk daerah terpencil untuk memastikan anak-anak dapat pergi ke sekolah. Apakah saudara Farel, apakah ada yang ingin ini lagi? Ada. Kan di sini dari poin-poin yang kalian bagikan ada yang menyebutkan bantuan dari KIP. Ya. Nah, KIP ini masih bocor, yang dimana orang yang mampu masih bisa dapat itu, sedangkan orang yang tidak mampu tidak dapat. Ya. Dan juga apakah yang kalian sebutkan ini seluruhnya memang telah terlaksanakan dari pemerintah? Oke. Tolong berikan fakta-fakta, dan juga memang kalau saya dari KIP itu memang sudah ada. Ya, tapi kalau yang fakta-fakta tadi kan, yang fakta-fakta tadi kan aman dari PIP, KIP itu faktanya ada. Contohnya sampai aku Aidil ada faktanya. Yang lagi itu bantuan operasional sekolah. Contohnya kayak bantuan operasional sekolah di SD aku dulu rel, bantuan operasional sekolah itu ada rel. Aman kau ada pertanyaan paling kita kesana paling ini aku. Bantuan operasional sekolah itu contohnya misalnya mencak sekolah aku dulu jelek, sekarang diroboh ke pemerintah, direnovasi lagi. Dan juga penyediaan infrastruktur sekolah juga di SMA, di SMP aku dulu kalau nak tes masuk sana dia harus tes di SMA 5 Faiz. SMP 42 kalau nak tes dia pasti ke SMA 5 Isen. Tapi untuk sekarang tesnya pakai komputer itu sekarang dari pemerintah sudah dipasoki ke SMP itu. Dan juga pemerataan guru sekarang menurut aku sudah bagus rel. Soalnya sekarang guru-guru yang bawah-bawah itu sudah diangkat jadi P3K dan juga dan juga program Merdeka Belajar juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Contohnya ada aku sudah belajar pakai kurikulum Merdeka Belajar dan penyediaan transportasi dan akses wilayah yang terpencil. Untuk contohnya perahu aman Pak itu menurut aku mencak perahu sekolah
teman-teman bisnis lain itu faktanya menurut aku ada yang tidak. Soalnya kan terliput dari media juga ada, tapi tidak tahu kita misalnya di sana dikasih bis, dikasih misalnya perahu mencak daerah terpencil itu, tapi pemerintah di sana tidak menyalur ke. Menurut aku Rel, kalau yang penyediaan transportasi ini 50-50. Faktanya tidak tahu gitu, faktanya di sana. Soalnya aku belum pernah merasain. Terima kasih. Nah, KIP tadi boleh jawab saudara ini, soalnya dia menerima bantuan KIP. Nah, jadi untuk KIPKA tadi itu apa ya? Kenapa orang yang bisa dapat, sedangkan yang tidak mampu bisa tidak dapat? Jadi ya dulu untuk mencegah hal itu tuh sebenarnya bisa dari kesadaran pendaftar KIPKA ini dan juga iya bisa menambahkan Pak ini tambahkan sedikit ya. Kalau kita bilang kenapa orang yang tidak mampu, ada yang bahkan tidak dapat KIP, ada yang mampu malah masih dapat. Jadi itu sebenarnya celah sistem di mana pemerintah ini membuat sistem itu masih belum benar. Sistem pengecekan dan validasi data itu bahkan masih ada yang dari pemerintah itu masih belum memvalidasi secara konkret dengan datang langsung ke pada si mengajukan KIP. Nah itu karena memang Indonesia ini tersebar sangat luas dan SDM-nya sangat kurang, ini dan juga sistem celah yang masih kurang bagus. Jadi makanya terjadinya hal seperti itu. Jadi itu sebenarnya balik lagi bisa dari rekan-rekan sekalian melihat dari hal itu terjadi bisa dilaporkan pada lembaga terkait dan juga untuk pada orang yang masih menerima KIP mungkin harus sadar diri sendiri dengan kemampuan finansial yang sudah membaik. Jadi intinya Rel, tergantung diri dia sendiri, diri dia dewek. Aman diri dia merasa dia tidak mampu, berarti dia jujurnya. Misalnya dia mampu tapi tidak masuk ini, berarti tergantung kesadarannya dewek. Tapi itu memang benar kalau dari Palas. Ya. Masih dari sistem dari pemerintahnya bocor. Kan kata barusan itu tuh ada lembaga terkait. Bolehkah Anda bisa menyebutkan lembaga itu agar saya bisa tahu mengenai atau bisa melaporkan kebocoran? Lapor ke siapa? Iya, kita menanya biar keadilan itu dapatnya. Di Polsri ini kan ada dokter. Nah, ada penambahan. Lupa gua aplikasinya aku. Di Polsri tapi intinya. Kemarin kan ada bisa. Itu boleh tahu jangan Izin dokter menambahkan pelaporan untuk KIP melalui sistem pengadaan online seperti lapor.go.id atau langsung ke Puslatdik Kemendikbud nomor 107 atau email pengaduan.kemendikbud.go.id atau pilihan lain bisa dari lembaga pendidikan yang menaungi seperti kasus kita seperti Komisi Daerah maupun dari universitas dan juga bisa dari lewat website tersebut tadi. Untuk pelaporannya mungkin seperti itu. Untuk tata cara pelaporan itu dari jenis pelaporan itu ada tidak sesuai kriteria, kemudian penipuan, masalah pengaduan dan pencairan dana terhambat dan masalah kontribusi. Kemudian untuk tata cara pelaporan itu bisa dilihat langsung di website resminya dari pengaduan kemendikbud.go.id melalui situs lapor.go.id. Sekian. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari saudara Rakariansyah akan dijawab oleh Pak Husin. Pak Husin dipersilakan. Pertanyaan dari itu, apa faktor utama yang menyebabkan korupsi besar seperti kasus IKTP merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip sosial?
Menurut saya, korupsi besar seperti kasus IKTP merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena beberapa faktor, yaitu penyalahgunaan dana publik, ketidakadilan, bukan sistem layanan publik, hilangnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pembangunan. Jadi intinya tuh korupsi seperti IKTP itu merugikan rakyat karena menyelewengkan hak mereka atas layanan yang didapat dan memperlebar ketidakadilan dan menghancurkan prinsip keadilan sosial menjadi dasar kehidupan bernegara. Baiklah, pada saudara Raka, apakah ada yang ingin masih dipertanyakan untuk saudara Raka tadi? Cukup jangan itu Bor. Cukup Bor, tersebut sih kabar. Ngomong ada tadi Bor. Sama-sama Pak, kamu. Ini berapa Pak? Berapa kan? Sila kelima kan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pertanyaan baru. Amat tak sudah, terima kasih saudara Raka. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyangkakan dari jawaban dari Pak Usit tadi? Dipersilakan. Kalau tidak aktif kita tutup. Kepada teman-teman diskusi hari ini, itulah materi presentasi dan juga presentasi kami pada siang hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.